Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang berpendapat bahwa di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat sampai tabi'in, ini kan tarekoh ini belum ada bentuknya. Lalu ada sebagian mengatakan bid'ah. Iya, Pendapat Tuhan? iya. Begini. Baik. Serupa kaji adat kita. Sebelum anak-anak si Raja Batak sampai kepada Sinaga, sampai Siregar hingga Ritonga, belum ada dalihan Natolu, belum ada perjanjian adat. Nah, serupa demikian Allah mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah melalui malaikat Jibril, dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Yang kita ketahui saja, Abu Bakar Siddiq menurunkan ilmu zikirullah yang diajarkan Rasulullah kepada Salman Al-Farisi. Oleh kita yang setelah mereka ini dinisbahkanlah nama mereka. Contoh, thariqah yang diberi nama para sahabat dari Rasulullah ialah thariqah Syiriyah. Thariqah Syiriyah ini diwariskan salah satunya kepada Abu Bakar Siddiq, baru Abu Bakar Siddiq mewariskan kepada Salman Al-Farisi. Apa nama thariqah yang diemban oleh Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi mengatakan ialah thariqah Siddiqiyah, lantaran gelar gurunya Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Jadi sampailah ke kita ini sekarang, sedangkan thariqah Naqsabandiyah ini aja sebelum Naqsabandiyah ada 9 nama pergantian. Jadi kenapa para sahabat dulu tidak ada thariqah, bahkan ada yang mengatakan ini adalah bid'ah? Kemungkinan yang mengatakan bid'ah demikian belum pernah bercampur baur kepada ilmu thariqah itu sendiri. Karena ilmu thariqah ini pun jelas ada tertulis wasilahnya dari para nabi. Dari para nabi. Contoh, Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Itulah thariqahnya, jalannya tanpa kita berguru. Yang dikatakan bid'ah itu sebenarnya yang kita menalarkan suatu paham itu dengan paham kita sendiri. Contoh seperti saya, fawailul lil musallin, yang mempunyai arti celakalah bagi orang yang sholat. Ini tidak bisa saya fatwakan tersendiri. Kalau saya mendapatkan bisikan hati pahamnya ini, saya harus sharing dulu kepada yang saya anggap lebih paham dari saya. Jadi banyak memang polemik-polemik yang kita dengar di dunia luar sana mengatakan thariqah itu bid'ah. Sedangkan yang diajarkan di ilmu thariqah itu 6.666 ayat Al-Quran terhimpun kepada Al-Fatihah. Al-Fatihah terhimpun kepada Bismillah. Bismillah terhimpun kepada Allah, 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 Allah. Sedangkan zikir di ilmu thariqah ini ialah Allah, Allah, Allah. Adapun intisari dari sebelum zikirullah Allah, Allah ialah la ilaha illallah. Dari mana pula jalannya? Secara logika saja, bukan secara kaji dulu ya. Secara logika saja mengamalkan la ilaha illallah dan Allah, Allah itu bisa menjadi bid'ah. Yang anehnya, yang mengatakan bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah, tetapi dikala dia berceramah 10 mikrofon ada. Kalau kita kecil lagi ya. Jadi bid'ah itu pun harus kita ketahui, ada bid'ah dolalah dan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah termasuklah tarawih. Sekarang ada yang memakai 23 ya. 23. Sedangkan Rasulullah dulu jangankan 23. Cuma sekali seumur hidup di masjid. Yang lainnya dia di rumahnya. Bahkan Rasulullah juga membilang, kalau ini aku wajibkan,
umat di akhir zaman nanti akan menganggap tarawih ini adalah wajib. Nah, setelah kepemerintahan Umar bin Khattab, maka dikumpulkanlah, ayo kita tarawih di masjid. Itu pun ada fasenya. Di situ berimam sekian tarawihnya, di sini berimam tarawihnya. Dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, dijadikan satu imam. Nah, jadi kalau perkara bid'ah, sahabat yang namanya ada di 11 insan yang dijamin Rasulullah masuk sorga Firdaus, salah satunya itulah Umar bin Khattab, melakukan bid'ah. Apakah Umar bin Khattab itu ahli neraka? Kan tidak. Dikumpulkannya untuk hasanah, kebaikan. Nah, itu yang dimaksudkan tadi, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Tetapi kebanyakan dalil-dalil yang dibawakan para penceramah, dolalah neraka, tapi tidak dibahaskan tentang kalimat dolalah itu sendiri. Serupa kita manusia. Manusia itu adalah diri. Diri itu ada dua macam. Kenapa tidak dibahas? Apa yang dua macam itu? Nah, diri johir dan diri batin. Apa diri johir itu? Apa diri batin itu? Nah, itulah. Jadi, kebanyakan serupanya kita, kalau kita pernah dari Tanjung Balai Asahan mau pergi ke Medan melalui jalan kereta api, itu bukan 1, 2, 3 orang yang masuk ke kereta api dikala berhenti. Apa katanya? Ayam goreng. Mie, pecal. Jadi kalaulah kita sering mendengar ada yang memakai putih, jubahnya putih, bahkan ada juga jenggotnya panjang, sedikit bid'ah, sebenarnya dia itulah yang bid'ah, karena seseorang pedagang akan mengucapkan sering-sering apa yang ia dagangkan. Sesungguhnya dia itulah bid'ah. Karena kalau di hayati, manusia ini tidak ada yang tidak bid'ah. Tidak ada yang tidak bid'ah. Contoh dari sandal kita saja. Rasulullah tidak pernah memakai sandal karet. Rasulullah memakai sandal kayu. Kenapa kita tidak pakai kayu? Rasulullah tidak pernah memakai kendaraan yang bermesin. Nah, kenapa? Bahkan Rasulullah tidak pernah memakai peci atau kopiah. Kita kenapa memakai? Tetapi itulah hasanah tadi. Rasulullah mempunyai kain, itulah dibentuknya menjadi penutup kepala. Nah, yang dikatakan sorban imamah. Nah, kok dihayati semua manusia itu bid'ah, bahkan Rasulullah itu lahir bukan di rumah sakit umum. Kenapa kita operasi cesar pun di rumah sakit? Nah, jadi bid'ah itu harus tahu kita memilahnya, mana hasanah, mana dolalah. Nah, jadi demikianlah diskusi singkat kami bersama Tuan Habib. Semoga menambah referensi Anda atau wawasan kita tentang apa itu tarekat Naqsabandiyah, dan mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dalam mengenal tarekat Naqsabandiyah itu lebih mendalam lagi. Amin. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada Tuan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.